Gunung belakang ini sungguh aneh. Aku sudah memetik obat di sini selama 20 tahun lebih, tapi bahan obat setiap harinya tidak pernah sama. Ayah menyuruhku belajar dan memetik obat setiap hari. Aku jadi tidak tahu dunia luar. Sebenarnya seperti apa ya? Hari ini ada buruan lagi. Sayangku. Ayo, kita pulang. Keluarkan pedang dengan stabil. Tarik, tusuk. Hashim. Guru, coba Anda lihat. Ini adalah pedang pusaka Longquan yang baru saja aku tempa. Guru, lihatlah labu pusakaku ini dulu. Sekali dikeluarkan, pedang pusaka itu akan berubah menjadi besi rongsokan. Pak Tuali, apa maksudmu? Mau adu kekuatan? Memangnya aku takut padamu? Sudah. Kenapa kalian berdua bertengkar lagi? Tunggu sampai kultivasi King Feng mencapai 100.000 tingkat, lalu biarkan dia mencoba semua ini. Bukankah itu beres? Suamiku, Anda adalah seorang yang mulia, tapi bersembunyi di tempat terpencil ini selama 20 tahun lebih. Kultivasi putra kita sudah cukup terlatih, bukankah sudah saatnya memberitahu dia? Lihatlah dia kaku seperti kayu. Waktunya belum tiba. Peraturan sekte kita menyatakan, kultivasi dan berkeluarga harus terpenuhi, baru bisa mewarisi warisan sekte Kaitian kita. Ayah, kalau begitu biarkan King Feng segera berkeluarga. Aku dan ibu sudah bertahun-tahun tidak turun gunung untuk membeli baju baru. Benar sekali. Benar, Guru. Ilmu pedangku sekarang sudah sangat membosankan. Aku juga butuh penerus. Pendekar pedang He, apa maksud ucapan Anda itu? Mengajarkannya padaku tidak dianggap sebagai penerus? Sudah, tugas utama sekarang adalah membuat King Feng mencari istri dulu. Tuan muda, gawat. Bibi Guo, selamat pagi ya. Ini, bawa pulang untuk buat sup. Aku pergi dulu. Tuan muda sudah kembali. Hentikan latihan. Tuan muda sudah kembali. Hentikan latihan. Cepat simpan senjatanya. Apa yang sedang kalian lakukan? King Feng sudah kembali dari mencari tanaman obat. Ya, King Feng, ayah mencarimu. Di sini panas sekali. Baiklah. Ayah, Ibu, kalian lihat. Ini adalah tanaman obat yang aku petik di gunung hari ini. King Feng, kamu sudah tinggal di desa ini selama 20 tahun lebih. Sudah saatnya pergi ke kota untuk mencari istri. Apa? Ke kota? Istri? Apa yang kalian bicarakan ini? Xiao Shue, berikan barang-barangnya antar adikmu turun gunung. Siap. Ayah, Ibu, kalian sedang gila ya? Aku baru saja meracik obat baru untuk Bibi Guo, untuk menyembuhkan bisunya. Penyakit bibi Guo itu, bisunya tidak akan sembuh. Aku King Feng, bukankah kamu selalu ingin melihat dunia luar? Kakak akan mengantarmu pergi sekarang. Sakit? Kami mengantarmu pergi ke tempat yang sangat jauh. Bukan begitu? Sakit. Kakak lepaskan aku. Lepas. Nyonya, memang hanya Anda yang hebat. Jalan 10 mil ke selatan untuk masuk ke kota. Cepat pergi dan cepat kembali. Bukan. Aku. Ini. Masalah apa ini sebenarnya? Buka.
Ketua Jiang, saya Xian hari ini datang melamar. Mohon terima hadiah lamaran ini. Tuan Muda Shi, nanti kita semua akan menjadi satu keluarga. Aku harap ayahmu bisa memberikan lebih banyak sumber daya kultivasi kepada perkumpulan Kingland kami nanti. Ayah, Ayah, Xian ini sudah menikahi 6 selir. Bagaimana mungkin ayah memintaku menikah dengannya? Nona Wan Yue, sungguh kecantikan yang luar biasa. Ketua Jiang, asalkan nanti kita sudah menikah, 30% sumber daya kultivasi milik perkumpulan Changyan saya akan menjadi milik perkumpulan Kingland kalian. Bagus-bagus sekali. Ayah, bahkan jika aku harus mencari sembarang pengemis di pinggir jalan untuk menikah, aku tidak akan pernah mau menikah dengannya. Kurang ajar sekali. Kamu mau menikah dengan siapa? Hanya ayah yang berhak menentukan. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkan rencananya berhasil. Si cantik, kamu mau pergi kemana? Si cantik. Ayo, jalan-jalan-jalan. Guru tegas sekali ya. Membiarkan tuan muda turun gunung sendirian. Kenapa dibilang tega? Bukankah kita berdua juga diutus untuk turun gunung? Tunggu. Xian, hari ini aku akan menikah dengannya. Menikah denganku? Menikahlah denganku. Tidak mungkin. Wan Yue, apa kamu tidak ingin melihatnya baik-baik? Kamu benar-benar ingin menikah dengan pengemis bau ini? Apa kamu punya sopan santun? Siapa yang kamu sebut pengemis bau? Meskipun pakaian orang ini sangat sederhana, tapi wajahnya lumayan tampan juga. Benar, aku memang ingin menikah dengannya. Kenapa memangnya? Pengemis bau yang tidak punya ilmu bela diri seperti ini, bagaimana mungkin kamu bisa menyukainya? Jangan-jangan orang tuamu juga sama baunya seperti ini? Beraninya kamu menghina orang tuaku. Aku beritahu kamu, hari ini aku tetap akan menikahinya. Ayo, ikut aku pulang untuk menikah. Kamu beraninya kamu memegang tangan Wan Yue. Lepaskan dia sekarang. Aku tidak mau, dan tidak akan melepaskannya. Istri secantik ini, kenapa aku harus melepaskannya? Aku akan buat perhitungan denganmu. Hati-hati. Kenapa kamu terburu-buru, Pak Tua Zhang? Dengan kemampuan yang amatir seperti itu, mana mungkin bisa mengalahkan King Feng kita? Benar juga, ilmunya sudah mencapai 100.000 tingkat. Bahkan aku yang seorang Grandmaster saja tidak bisa mengalahkannya. Sudah bagus dia tidak menindas orang lain. Tunggu dulu, kamu ini manis sekali, tapi bisakah jangan menyentuh dadaku? Aku... Bukan begitu. Aku bahkan tidak menggunakan tenaga. Sobat, kenapa kamu begitu lemah? Beraninya kamu memukulku. Wajahku masih bengkak. Siapa sebenarnya kamu? Tuan Muda Shi, tingkat kultivasi 10.000 lapis milikmu itu sebenarnya asli atau palsu sih? Suamiku, ayo kita pergi. Apa kita benar-benar akan membiarkannya? Wajahnya sudah bengkak seperti kepala babi. Ayo, kita pulang. Kamu, Keledai, hei, kembalilah sendiri. Aku datang, ayo cepat pergi. Itu, namaku Lin King Feng. Aku benar-benar minta maaf. Aku tidak sengaja membuat tunanganmu menjadi... bagus sekali. Aku memang tidak mau menikah dengannya. Biar aku perkenalkan diri. Namaku Jiang Wan Yue. Sepertinya aku beberapa tahun lebih tua darimu. Kalau begitu panggil saja aku kakak. Baiklah. Kakak.
Oh iya. Kakak, bolehkah aku minta tolong padamu? Tolong apa? Katakan saja. Kakak, Itu, orang tuaku menyuruhku ke kota untuk mencari istri dan membawanya pulang. Bisakah kamu berpura-pura menjadi istriku dan ikut pulang bersamaku? Aku janji ini hanya pura-pura. Jika aku membohongimu, aku akan... sudahlah, itu masalah sepele. Serahkan saja pada kakak. Oh iya, yang ini adalah gerbang masuk desa kami. Energi kultivasi di desamu sangat kuat ya? Kultivasi? Iya. Tuan muda sudah kembali. Angkat. Tusuk. Tuan muda sudah kembali. Cepat bereskan barang-barang. Terima pedang ini. Tenaga dalam yang sangat kuat. Apa yang mereka katakan? Tuan muda? Kakak, kamu kenapa? Ini, Nenek, tadi itu teknik transmisi suara jarak jauh darimu kan? Sangat hebat. transmisi suara apa? Aku sama sekali tidak mendengarnya. Kakak, kamu kenapa? Bibi gua itu bisu. Kasihan sekali. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin salah ingat. Waktu kecil aku pernah melihat teknik transmisi suara jarak jauh sekali. Seharusnya tidak salah. Sudahlah. Bibi Guo, sering-seringlah berjemur. 2 hari lagi, aku akan datang untuk mengobatimu. Ayo. Aku sudah kembali. Tenaga dalam yang sangat kuat. Aduh, ampun, Qing Feng, cepat sekali kamu membawa istrimu pulang? Iya, Pendekar pedang He. Mengapa Anda ada di sini? pendekar pedang He. Paman He, Pendekar pedang He, di rumahku ada lukisan Anda. Aku sudah membaca buku pedang Anda sejak kecil. Aku tumbuh besar di Thailand sejak kecil. Nona, Anda salah orang. Hah? Hah? Bukan begitu, kaki Paman Heku sedang tidak sehat. Bagaimana mungkin dia adalah pendekar pedang He? Apakah di dunia ini ada 2 orang yang terlihat sangat mirip? Aku tidak percaya. Biar kulihat. Jangan. Nona, jangan bercanda. Qing Feng, kamu sudah kembali. Ayah, ibu, biar aku perkenalkan. Dia adalah Jiang Wanyue, putri dari keluarga kaya di kota, tunanganku. Wanyue, ini ayahku, ini ibuku, dan ini kakak Xiao Sueku. Halo Paman. Halo Bibi. Halo Kakak. Bagus. Makanannya sudah hampir siap. Ayo masuk ke dalam, kita makan sambil mengobrol. Benar. Ayo. Ibu menyiapkannya terlalu terburu-buru? Apakah hidangan ini sedikit kurang pantas untuk disajikan? Hanya bisa seadanya untuk saat ini. Apakah hadiah pertemuan sudah disiapkan? Ayo, hidangan sudah siap. Lingzi 1000 tahun? Ayahku bilang, makan 1 gigitan ini setara dengan 10 tahun kultivasi. Apakah keluarga kalian biasa makan ini setiap hari? Lingzi 1000 tahun apa? Ini hanyalah jamur yang kupetik di gunung hari ini. Di gunung belakang rumah kami ada banyak sekali. Hah? Ada banyak sekali? Wanyue, ini bukan jamur Lingzi 1000 tahun. Lihatlah tubuhmu sangat kurus. Makanlah yang banyak. Iya. Sayap burung 9 langit, jamur Lingzi 1000 tahun, ikan naga emas laut dalam. Ini semua adalah sumber daya kultivasi yang sangat didambakan ayahku. Semuanya,
Ada di atas meja ini. Ini hanyalah masakan rumahan biasa. Bukan begitu? Wan Yue, apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu, Wan Yue, karena ini pertemuan pertama kita, Bibi secara khusus menyiapkan hadiah untukmu. Ini persiapannya agak terburu-buru. Gelang giok ini, semoga kamu menyukainya. Bibi, saya tidak bisa menerima ini. terima sajalah. Ini terbuat dari batu giok linglong. Legenda mengatakan, ini adalah sisa batu ajaib saat Dewi Nua menambah langit. Bibi, ini terlalu berharga. Bukan. Apa yang kamu bicarakan sih? Ini hanya batu biasa. Apa kulima alaulahikan? Di sebelah selatan desa kami, sungai di sana penuh dengan batu seperti ini. Lagi pula ini buatan Paman Li saya, keluarga Paman Li. Saya punya banyak batu seperti ini. Ini benar-benar batu giok linglong, saya tidak mungkin salah lihat. Bibi, saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Wan Yue, ini adalah bentuk ketulusan ibuku. Terimalah saja. Mari aku pakaikan untukmu. Lihat, cantik sekali kan? Jangan melamun lagi. Ayo kita makan. Ayo, makan yang banyak. Ayo makan, makan. Makan yang banyak ya. Sangat lezat. Aku merasa setelah makan ini, kekuatan kultivasiku meningkat 2 kali lipat. Kultivasi? Apa itu kultivasi? Bagaimana aku harus menjelaskannya padamu? Qing Feng, bereskan ini dulu. Wan Yue, aku akan mengajakmu berkeliling desa. Ayo, ayo pergi. Ayah, ibu. Apa yang dia katakan tadi? Apa itu kultivasi? Lalu jamur Lingzi 1000 tahun? Giok Linglong. Kenapa aku belum pernah mendengar semua itu? Mungkinkah dia tidak bisa? Aku harus segera memeriksa buku medis. Aku harus mencari cara untuk mengobatinya. Aku rasa otakmu yang bermasalah. Ini semua salahmu. Lihat King Feng ini, dia jadi sangat bodoh. Bukan begitu. Aku. Dia. Kamu. Paman, ayah saya menitipkan pesan untuk Anda, jika saya tidak bisa menikahi Jiang Wan Yue, maka sumber daya kultivasi perkumpulan Qinglan kalian di masa depan tidak akan diberikan sedikit pun. Keponakan, tidak. Menantuku. Saya pasti akan menemukan Wan Yue, meskipun harus mengikatnya. Saya akan menyeretnya ke kediaman Anda. Mohon menantuku, mengatakan hal-hal baik di depan ayah Anda. Wan Yue sudah kabur dengan pria itu. Apakah mereka sudah tidur bersama? Hatiku sakit sekali. Tenang saja, menantuku. Putri saya itu, saya yang paling mengenalnya. Anda pulanglah dulu, dan tunggu kabar dari saya. Jiang Wan Yue. Wan Yue, malam ini kamu menginap di kamar King Feng. Baik, Kakak, sebaiknya kamu biarkan Wan Yue tidur bersamamu saja. Jangan banyak bicara, dia kan bukan istriku. Kalau begitu aku keluar dulu ya. ya, Bukan begitu, kakak. Semangat. apakah ini yang disebut di dalam buku sebagai Ranjang Zuko kuno? Wan Yue, kamu kenapa? Kenapa wajahmu merah sekali? Ini, Adik, di malam yang indah ini, apakah kamu tidak ingin? Melakukan kultivasi ganda di atas ranjang Zuke ini bisa meningkatkan 10.000 tingkat kultivasi. Putraku sebentar lagi akan mencapai kesempurnaan. Istriku benar. Dulu, jika kita memiliki kesempatan seperti ini, Maka tingkat kultivasi akan kita. memiliki
Apa yang kalian lakukan di sini? Sedang menikmati bulan. Cepat pergi. Istriku, lewat sini, lewat sini. Bulannya sungguh bulat ya. Kamu tidak ingin. Kamu tadi membuatku takut setengah mati. Nanti kalau kamu sendirian, kamu harus lebih berhati-hati. Ternyata itu kamu. Aduh, Wan Yue, terima kasih untuk hari ini, sudah membantuku menghadapi orang tuaku. Tenang saja, aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Tempat tidur ini, kita bagi dua sama rata. Begitu baru benar? Kamu lulus ujian. Ayo tidur. Selamat pagi kakak. Adik, selamat pagi. Kemarin, aku sudah membantumu satu hal. Hari ini kamu juga harus membantuku satu hal. Boleh saja, kakak. Bantuan apa itu? Aku ingin kamu ikut pulang bersamaku, dan bicara pada ayahku tentang pernikahan kita. Biarpun aku harus dihukum, aku tidak akan pernah menikah dengan Xian. Tapi, apa aku bisa melakukannya? Ayah, ibu, Xiaoxue. Ini sudah siang, panggil King Feng dan Wan Yue untuk bangun dan sarapan. Ayah, Qing Feng dan yang lainnya sudah pergi sejak pagi buta. Pergi? Kemana? Katanya pergi ke rumah Wan Yue untuk melamar. Melamar? Apa Qing Feng membawa seserahan? Sepertinya. Tidak. Ada apa dengan King Feng? Bahkan tidak membawa seserahan? Mana bisa begitu? Begini saja, Xiao Shuwei, cepat siapkan seserahan dan antarkan kepada calon besan. Ayah, ibu, kalian tenang saja. Cepatlah. Baik. Anak ini benar-benar. Wah, rumah yang sangat megah. Wan Yue, keluargamu kaya sekali ya. Sepertinya lebih baik lupakan saja. Aku mau pulang saja. Hei, Qing Feng. Kamu tidak boleh pergi. Aku pulang kali ini, hanya untuk bilang pada ayah, bahwa aku sudah memilihmu. Aku hanya ingin menikah denganmu. Wanita cantik yang selalu kunantikan, tunanganku, kupikir kamu tidak akan kembali. Siapa tunanganmu? Jangan sembarangan bicara. Aku dan Qing Feng kesini untuk bicara soal lamaran pada ayah. Lupakan saja niatmu itu. Melamar? Kalian berdua. Tadi malam. Tidur bersama? Ya. Benar-benar tidur bersama? Hei tampan, beraninya kamu menyentuh wanitaku? Memangnya kamu pantas? Kamu menghina lagi? Wan Yue tidak menyukaimu? Bisakah kamu jangan memaksanya? Dasar pria tampan, berani sekali menjawab. Aku akan menghajarmu. Kamu mulai lagi? Kenapa? Wajahmu sudah tidak sakit? Kalian. Tuan Muda Shi, kenapa kamu datang? Ayo silakan masuk. Silakan masuk. Wan Yue, siapa pengemis ini? Kenapa kamu membawanya ke rumah? Ayah, dia bernama Ling Qing Feng. Dia adalah tunanganku. Omong kosong. Tuan Muda Shi adalah tunanganmu yang sebenarnya. Jangan mempermalukan diri di halaman. Ayo bicara di dalam ruangan. Tuan Muda Shi, silakan masuk. Silakan, Tuan Muda Shi. Paman, Anda sudah melihat sendiri situasinya. Jika Wan Yue bersikeras ingin menikah dengan pria tampan ini, Anda tidak bisa menyalahkan jika pihak perkumpulan Changyan kami bertindak tegas. Wan Yue, dengarkanlah kata ayah. Jika kamu tidak menikah dengan Tuan Muda Shi,
perkumpulan Kinglan kita akan hancur sepenuhnya. Ayah, kebahagiaan putri Anda ini ternyata sama sekali tidak Anda pedulikan. Jangan salahkan ayah. Untuk bisa bertahan di dunia persilatan, ayah benar-benar tidak bisa memikirkan urusan asmara anak muda lagi. Ayah sama sekali tidak mengizinkan kamu menikah dengan pemuda miskin ini. Pengawal, bawa Nona keluar dari sini. Tunggu dulu. Paman, kebahagiaan Wan Yue seharusnya ditentukan oleh dirinya sendiri. Anak muda, memangnya kamu siapa? Beraninya mencampuri urusan keluargaku? Lihatlah penampilanmu yang menyedihkan itu, bahkan tidak punya ilmu bela diri sedikit pun. Bagaimana bisa kamu dibandingkan dengan Tuan Muda Shi? Aku sarankan padamu, wahai pria tampan, jangan bermimpi mendapatkan putri kesayanganku. Ayah, Aku tidak akan membiarkan kalian membawa Wan Yue pergi. Besar sekali nyalimu. Jika ingin membawa Wan Yue pergi, boleh saja. Bagaimana kalau kita adakan pertandingan? Jika kamu bisa mengalahkan Tuan Muda Shi, urusan Wan Yue tidak akan aku campuri lagi. Wajahnya saja sudah babak belur seperti itu. Dia sudah kalah. Itu karena dia sedang lengah dan tidak menghindar. Seorang pendekar harus bertanding dengan ilmu tingkat tinggi. Begini saja, gunakanlah pusaka turun-temurun keluarga perkumpulan Kinglan, yaitu lonceng Dewa Besi Hitam untuk bertanding. Lonceng Dewa Besi Hitam? Anak muda, kamu pasti belum pernah mendengarnya. Cepat pergi dari sini. Jangan mencari masalah sendiri. Siapa takut? Aku belum tentu akan kalah. ini adalah lonceng Dewa Besi Hitam warisan keluargaku. Semakin kuat pukulannya, maka semakin banyak cahaya yang dikeluarkannya. Ayahku, paling banyak hanya bisa menghasilkan 6 cahaya. Semua senjata ada di sini, pilih saja sesukamu. Aku ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu. Aku pilih yang ini. Yang ini, kamu tidak boleh memilihnya. Sekarang, biar kutunjukkan padamu kekuatanku yang luar biasa. Tujuh cahaya. Ternyata dia lebih hebat dari ayahku. Tuan Muda Shi, memang sosok yang sangat berbakat. Masih muda tapi sudah memiliki kekuatan dewa. Kemampuan menantuku sungguh luar biasa. Kelak, aku mohon padamu untuk memberikan lebih banyak sumber daya kepadaku. Sekarang giliranmu. Semua ini tidak akan kugunakan. Tidak pilih satu pun? Itu artinya kamu menyerah kalah. Aku pakai yang ini. Tunggu dulu. Kamu mau menggunakan batu kecil ini untuk melawan palu besi besarku? Apa kamu sudah gila? Anak muda, jangan cari perhatian lagi. Menyerah saja. Itu tidak memalukan. Tidak. Aku tetap mau pakai ini. Batu kecil? Qing Feng? Sekarang, kamu sadar diri kan? Kemampuanmu yang sedikit itu, bahkan tidak sebanding dengan satu jari milik Tuan Muda Shi. Wan Yue, oh Wan Yue, kamu malah memilih pria seperti ini. Lebih baik ikut denganku saja. Apa? Tuh, 9 cahaya. Apa? Apa aku tidak salah lihat? Ternyata itu benar-benar 9 berkas cahaya. Menurut legenda leluhur, hanya orang dengan tingkat kultivasi 100.000 yang bisa menghasilkan 9 berkas cahaya. Aku belum pernah melihatnya secara langsung. Qing Feng, aku sudah tahu kamu pasti akan menang. Kamu berani menciumnya? Paman, bocah ini pasti menggunakan ilmu hitam. Dia berbuat curang. Xiyan, maaf ya, kamu kalah. Tuan Muda Shi, kenapa? Kamu tidak mau mengaku kalah? Paman, karena pemenangnya sudah jelas, maka kita akan... Kamu, Adik Qing Feng, aku masih belum tahu asal-usulmu. Ilmu lemparan batu itu, aku penasaran. Siapa guru hebat yang mengajarkannya padamu?
Mengenai itu, saat aku masih kecil ketika sedang berburu burung di desa, Paman Zhang aku yang mengajarkannya. Paman Zhang yang kamu maksud? Apakah dia punya nama? Paman Zhang? Ayahku memanggilnya Zhang Jiuxuan. Apa? Zhang Jiuxuan? Apakah Master Agung Telapak Besi? Zhang Jiuxuan? Master telapak besi apa? Paman Zhang aku hanyalah seorang tukang besi. Panci yang dia buat bisa menghasilkan masakan yang sangat lezat. Paman, lihatlah penampilannya yang miskin itu. Mana mungkin dia mengenal seorang Master Agung? Master Agung konon. Benar juga. Aku terlalu menilaimu tinggi. Meskipun kamu menang, Wan Yue tidak akan pernah menikah denganmu. Menantu idaman bagiku hanyalah Tuan Muda Xi. Ayah, bagaimana ayah bisa mengingkari janji? Beraninya kamu? Sekarang kamu berani menggurui ayahmu? Paman, Anda telah menjilat ludah sendiri. Anda tidak memegang janji. Janji? Di dunia persilatan ini, hanya ada kekuatan, tidak ada yang namanya janji. Tadi kamu hanya menang karena kebetulan, lalu kenapa? Perkumpulan Cinglan kami hampir bubar. Hanya Tuan Muda Xi yang bisa memberikan sumber daya lebih bagi kita, agar kita bisa bertahan hidup. Apa kamu punya hal itu? Hanya dengan membawa sebuah batu rongsokan, kamu ingin masuk ke pintu perkumpulan Cinglan kami? Kamu hanya bermimpi di siang bolong? Cepatlah sadar. Pergi. Qing Feng, Jika ingin menikahi Wan Yue kami, aku, perkumpulan Cinglan, meminta 100 pusaka kultivasi sebagai mas kawinnya. Apa kamu memilikinya? Sayang sekali, seumur hidupmu, kamu hanya bisa berada di desa untuk bertani dan memetik jamur. Pergi. 100 pusaka telah tiba. Siapa yang bilang kalau tuan muda kami hanya bisa memetik jamur di pinggir desa? Kakak, kenapa kamu datang ke sini? Tentu saja untuk membawakan seserahan untuk tuan muda kami. Tuan, Tuan Muda? Orang seperti ini pantas dipanggil Tuan Muda? Tapi kamu, gadis manis, wajahmu lumayan cantik juga. Bagaimana kalau jadi selirku saja? Wanita kasar ini berani memukulku. Apa yang dia katakan tadi? Nona ini, jangan sembrono, karena kamu datang untuk membawa seserahan. Biarkan aku melihat, apakah kamu punya ketulusan? Seserahan dariku ini, semuanya adalah harta karun langka. Aku takut kalian semua, bahkan tidak akan mengenalinya. Qing Feng, sebenarnya apa latar belakang kakak kita? Keren sekali. kakak, sebenarnya apa latar belakangmu? Sangat keren. Qing Feng, jika bukan karena ayah dan ibu terlalu rendah hati, kamu pasti sudah... Aku bilang, orang-orang seperti kalian yang datang dari desa, memangnya bisa memberi seserahan apa? Jangan-jangan kalian membawa jamur atau kentang hasil tanam setahun dan menganggapnya sebagai harta karun? Kalau begitu, biarkan kalian melihat kenyataannya. Buka. Sudahlah. Orang seperti kalian, mana mungkin bisa memberi barang bagus, benar kan, Paman? Paman. Paman. Ini benar-benar benda yang sangat langka di dunia. Paman. Paman? Mungkinkah ini adalah labu merah emas ungu yang legendaris itu? Saya hanya pernah melihatnya di buku. Tidak menyangka, benda ini benar-benar ada. Tuan Muda Lin, Nona Lin, maafkan saya yang tidak mengenali orang hebat seperti Anda. Boleh saya bertanya, labu merah emas ungu ini berasal dari mana? Ini bukan labu merah emas ungu, atau semacamnya. Ini hanyalah Paman Li dari pintu masuk desa kami. Paman Li di pintu masuk desa ini diwariskan oleh leluhur yang hebat. Karena mendengar Qing Feng akan menikah, kami sengaja membawanya untuk diberikan kepada Qing Feng sebagai mahar. Bukan begitu? Kakak, bukankah ini sedikit terlalu berlebihan? Kamu bodoh ya? Bukankah ini membuat hadiah kita terlihat sangat berharga? Ada benarnya juga. Ini hanyalah sebuah labu pusaka biasa. Sama sekali bukan labu merah emas ungu. Tuan Muda Xi, mengapa Anda berkata begitu? Karena labu merah emas ungu yang asli, ada padaku. Ini benar-benar terlihat sangat mirip. Milikku inilah yang asli. Milikku yang asli. Biar aku lihat. Ini juga karya dari Paman Li, tapi labu ini sangat biasa, di antara karya-karya Paman Li lainnya, ini bahkan tidak masuk hitungan, jauh lebih buruk daripada yang dibawa kakak. Apa kamu benar-benar melihat sesuatu? Tenang saja, dia pasti kalah. Kamu benar-benar mengerti soal labu? Aku tidak mengerti apa-apa. Hanya saja, labu miliknya ini di antara karya-karya Paman Li milikku, sama sekali tidak masuk hitungan. Hei kamu, apa yang sedang kamu bicarakan?
membawa barang palsu sebagai mahar. Tuan Muda Shi, milikmu itulah yang palsu. Sombong, benar-benar sombong. Kalau begitu, beranikah kamu memberitahuku, dari mana kamu memetik labumu itu? Lalu labumu itu dipetik dari mana? Kalau aku mengatakannya, kamu akan ketakutan. Milikku ini dipetik dari pegunungan Kunlun, dari sebuah tanaman merambat suci. Kebetulan sekali, kita sama. Aku juga memetiknya dari sana. Kamu meniruku, ya? Paman lihat, dia meniruku. Dia sama sekali tidak mengerti apa itu labu. Kalau begitu, aku akan jujur padamu. Di tanaman merambat suci itu ada 2 labu, dan labuku ini adalah jantannya, sedangkan labumu itu adalah betinanya. Apa kamu pikir aku ini Raja Tanduk Perak? Apa yang kamu tertawakan? Karena kamu bilang labumu itu asli, maka beranikah kamu bertanding? Siapa yang kekuatan sihir labunya lebih besar? Ayo kita tanding. Saat labu burukmu itu hancur nanti, jangan sampai kamu menyesal. Bangkit, bangkit, bangkit lagi, bangkit. Bangkit. Lihat sendiri, kan? Labu palsumu ini, di hadapan labu asliku, bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Hampir saja aku tertipu olehmu. Sudah aku bilang juga apa? Pria tampan, mana mungkin bisa mengeluarkan pusaka yang asli? Wan Yue, aku sarankan kamu segera sadar, siapa penipu miskin ini sebenarnya. Qing Feng, Tidak apa-apa. Meskipun aku tidak mengerti soal kultivasi, tapi labumu ini pasti tidak berguna. Dasar keras kepala. Lihat saja barang rongsokanmu itu, hanya sebuah labu mati. Bagaimana kalau kamu kalah? Jika aku kalah, jika aku sampai kalah, aku akan mengakuimu sebagai ayahku. Tapi jika kamu yang kalah, kamu harus mengakuiku sebagai ayahmu, dan biarkan aku menamparmu 2 kali. Qing Feng, sudah jangan bertaruh lagi, ayo kita pergi. Baiklah. Kalau begitu sudah sepakat. Bagus, akan kubuat kamu mengaku kalah sepenuhnya. Bangkit. Bangkit lagi. Serangan terakhir, tunjukkan kekuatanmu, sayangku. Apa yang sudah kukatakan? Tuan Muda Shi, labu milikmu itu sudah berubah menjadi abu. Labuku? Mana mungkin? Aku sudah bilang padamu sejak awal, labumu itu adalah labu betina, tidak akan berguna setelah bertemu dengan labu jantanku ini. Tuan Muda Shi, bukankah tadi kamu bilang bahwa miliknya itu barang palsu? Tidak mungkin. Tidak mungkin, aku. Bagaimana aku menjelaskannya pada ayahku? Kamu kalah, Raja Tanduk Perak. Lin, siapa sebenarnya kamu ini? Kamu lupa? Kamu baru saja kalah taruhan tadi. Sekarang, seharusnya aku adalah ayahmu. Aku akan menghabisimu. Jangan banyak bicara, cepat panggil aku ayah. Begini saja, pemenangnya sudah terlihat. Tidak perlu memanggil seperti itu. Tuan Muda Shi, lihatlah, mas kawin ini sudah dibawa ke sini. Jika kamu memintaku untuk menolaknya lagi, rasanya kurang pantas. Lagi pula, saya juga harus menghormati pendapat Wan Yue, bukan? Jadi, Tuan Muda Shi, silakan pergi. Xian pergi sana. Aku tidak ingin melihatmu lagi seumur hidupku. Paman, asalkan Wan Yue menikah denganku, aku akan memberikan perkumpulan Changyan setengah dari sumber daya kultivasi untukmu. Bagaimana? Ayah, jangan percaya omong kosongnya. Paman, sumber daya dari perkumpulan Changyan milikku bisa bernilai 10 kali lipat dari isi kotak ini. Apa itu benar? Tentu saja, saya bersedia. Paman, aku benar-benar menyukai Wan Yue. Asalkan dia menikah denganku, kedua keluarga kita akan menjadi satu. Semua sumber daya kultivasi milik perkumpulan Changyan bisa Anda ambil sendiri. Ini adalah rencana perkumpulan Changyan, silakan Anda simpan. Apakah Anda tahu seberapa banyak harta karun yang dimiliki perkumpulan Changyan? Xian, aku beritahu kamu, ayahku tidak mungkin akan. Menantuku sayang, kita sekarang sudah menjadi satu keluarga. Tadi, aku hampir saja tertipu oleh pemuda tampan ini. Ayah, bukankah tadi ayah sudah setuju untuk menghargai keinginanku? Kenapa sekarang jadi begini? Putriku sayang, kamu tidak bisa menyalahkan ayah. Apa yang dia berikan benar-benar terlalu banyak. Coba pikirkan, setengah dari sumber daya perkumpulan Changyan. Kamu masih gadis kecil, apa yang kamu tahu? Tuan Muda Shi, mari kita segera cari hari baik, agar kedua keluarga kita bersatu selamanya.
Ayah. Ayah benar-benar membuatku kecewa. Wan Yue, jangan marah lagi. Kedepannya aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Xian, dengarkan baik-baik. Bahkan jika aku harus tiada, aku tidak akan pernah sudi menikah denganmu. Wan Yue, ayah sudah mengatakannya dengan sangat jelas. Sekalipun kamu sudah tiada, kamu harus tetap berada di makam leluhur keluarga Shi. Turuti kata ayah, menikahlah. Ayah, ini terakhir kalinya aku memanggilmu ayah. Mulai hari ini, aku dan keluarga Jiang memutus semua hubungan. Kamu, beraninya kamu. Kamu bicara begitu lagi. Wan Yue, ayo pergi. Lancang. Cantik, kamu menyerangku secara diam-diam lagi? Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu membawa pergi Wan Yue. Kakak, kamu tidak apa-apa? Di mana yang luka? Aku tidak apa-apa. Kakak, di mana kamu belajar bela diri? Kenapa aku tidak tahu? Jangan banyak bicara di sini. Semuanya, kepung mereka. Aku ingin lihat siapa yang berani menghalangi pernikahan kedua keluarga kita. Baik. Tunggu, apa yang ingin kalian lakukan? Qing Feng, jangan khawatir. Kakak pasti akan membawa kalian keluar dari sini. Cantik, kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan apakah paluku ini cukup kuat. Keluarkan pedang. Pedangku ini juga tidak kalah tajam. Kakak, aku akan membantumu. Aku juga akan membantumu. Wan Yue, dengarkan nasihat ayah. Ayah sudah berpengalaman. Kamu masih terlalu muda. Ada beberapa hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Jika aku menghabisi pria tampan ini, apakah Wan Yue akan menikah denganku? Dasar pengecut yang lancang. Apa kamu mengenaliku? Beraninya kalian, tikus-tikus kecil. Apa kalian mengenaliku? Dari mana asalmu? Dasar pengemis tua? Jika anak muda ini tidak punya mata, apakah kamu juga tidak punya mata? Jiang Rulan, Anda adalah Grandmaster Telapak Besi, Zhang Jushuan. pengetahuanmu lumayan juga. Itu memang aku. Tangan besi? Seorang Grandmaster? Paman Zhang, sejak kapan kamu menjadi seorang Grandmaster? Bukankah kamu pandai besi di desa kita? Tuan muda, dulu aku memang seorang Grandmaster. Tapi sekarang aku sudah beralih profesi menjadi pandai besi. Tuan muda, Master Zhang, apa hubungan Anda dengan Tuan Muda Lin? Kami berasal dari desa yang sama. Sedangkan King Feng, aku yang melihatnya tumbuh besar. Hari ini aku kebetulan lewat di sini dan mendengar suasana yang sangat ramai. Ternyata, kalian sedang menindas King Feng. Master Zhang, Anda tidak tahu apa yang terjadi? Bocah ini ingin merebut putriku. Coba katakan, mana ada hal seperti itu di dunia ini? Paman Zhang, aku tidak melakukannya. Mereka yang lie for. King Feng tidak perlu menjelaskan apapun. Saat Wan Yue pergi meninggalkan desa, bukankah dia sudah memberikan mahar kepada ayahmu? Paman Zhang, ayahku bersikeras menyuruhku menikah dengan pria bermarga Shi ini. Pokoknya aku hanya ingin menikah dengan Qing Feng. Tolong bantu aku memujuknya. Ketua Jiang, ada pepatah yang mengatakan, lebih baik merobohkan 10 kuil daripada menghancurkan satu pernikahan. Karena Qing Feng dan Wan Yue saling mencintai. Masalah ini, biarlah diputuskan sekarang. Bagaimana menurutmu? Tunggu, memangnya kamu siapa? Dasar pengemis tua, beraninya kamu memutuskan begitu saja? Aku siapa? Jika aku mengatakannya, itu akan membuatmu ketakutan. Hanya karena ayahmu si Dahuo, dia juga harus memanggilku kakak seperguruan. Tuan Muda Shi, Master Zhang memang paman guru kandungmu. Menurutmu bagaimana sebaiknya kita menangani masalah ini? Hubunganku sebagai keponakan kandung? Bukankah jauh lebih baik daripada orang sekampung itu? Paman guru, keponakanmu ini sungguh tidak mengenali orang hebat. Aku telah bersikap kasar padamu, tolong maafkan aku. Bocah ini jauh lebih mengerti aturan daripada ayahnya sendiri. Bangunlah. Itu, Paman Guru, ada hal yang Anda belum ketahui. Sebenarnya aku, perkumpulan Changyan, dan perkumpulan Qinglan, sudah lama bertunangan, tapi bocah bermargalin ini, entah menggunakan cara apa, hingga membuat Wan Yue membatalkan pertunangan. Anda harus memberikan keadilan untukku. Omong kosong. Kamu memfitnahku. Paman Guru, Anda harus membelaku. Anda dan ayahku, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, kan? Mampirlah ke rumah malam ini. Aku tahu bagaimana watak King Feng, dan watak adik seperguruan aku jauh lebih memahaminya. Karena, kamu sudah bersujud, dan sudah mengakui kesalahan. Sekarang pergilah. Lalu aku
Lalu sujudku ini sia-sia? Ketua Jiang, mas kawin sudah dikirimkan. Aku rasa King Feng dan Wan Yue berada di sini tidak terlalu aman. Jadi aku akan membawa mereka kembali ke desa. Kamu tidak keberatan, kan? Ayo pergi. Jadi kamu paman guru ya? Tunggu saja pembalasanku. Apa? Zhang Jiuxuan. Dia ternyata masih hidup. Ayah, dialah orangnya. Ayah harus membelaku. Kakak seperguruan. Sudah lama tidak bertemu. Ayah, antara ayah dan pengemis tua itu, sebenarnya siapa yang lebih hebat? Dulu, tentu saja kakak seperguruanku yang lebih hebat. Hanya saja, setelah itu, dia sudah kehilangan seluruh ilmu bela dirinya. Ayah, aku tidak peduli. Aku harus menikahi Wan Yue. Jika aku tidak bisa menikahinya, lebih baik aku tiada saja. Aku mau dia. Zhang Jiuxuan bisa melindunginya untuk sementara, tapi tidak bisa melindunginya selamanya. Beberapa hari lagi, bawalah beberapa saudara kakak seperguruan. Saat pengemis tua itu tidak ada, habisi saja pemuda miskin itu. Mengenai Zhang Jiuxuan, aku sendiri yang akan membereskannya. Aku pasti akan membuat orang bermargalin itu hancur berkeping-keping. Wan Yue, kenapa kamu bersikeras membawaku ke sini? Apa kamu benar-benar tidak ingat apapun? Ingat, memangnya ada apa? 8 tahun yang lalu, ada seorang gadis kecil yang dikejar penjahat di sini. 8 tahun yang lalu? Tolong. Lepaskan gadis itu. Kakak. Ternyata itu kamu. Kalau begitu, perhatikan aku baik-baik lagi. Kalau begitu, perhatikan aku baik-baik. Benarkah itu kamu? Ternyata kamu benar-benar tidak ingat padaku. Aduh, pantas saja saat pertama kali melihatmu, aku merasa seolah-olah sangat akrab. Makanya, saat pertama kali melihatmu, aku sudah memutuskan untuk menikah denganmu. Aku tidak pernah berpura-pura. Ternyata kakak Wan Yue selama ini sedang menjebakku. Beraninya kamu Lin King Feng? Jika berani bicara sembarangan lagi, percaya tidak kalau aku akan menghajarmu? Ampun, pendekar wanita, mohon ampuni nyawaku. Sebenarnya, aku juga sungguh menyukaimu. Hanya saja aku takut kamu meremehkanku. Makanya, aku hanya terpikir untuk menghadapi ayahmu saja. King Feng. Aduh, singkatnya, aku tetap harus membawamu pulang untuk menemui ayahku. Bagaimanapun juga, ayahku hanya punya aku sebagai putri tunggalnya. Tenang saja, aku pasti akan berbakti kepada ayahmu. Baiklah, aku akan mengajarimu beberapa teknik dasar kultivasi dulu. Setelah masuk ke perkumpulan Qinglan, kamu harus memiliki sedikit ilmu bela diri untuk melindungi diri. Baiklah, ayo, mohon bimbingannya, pendekar wanita. Kalau begitu aku akan mengajarimu yang sederhana dulu. Pertama-tama, teknik pernapasan tenaga dalam. Perhatikan baik-baik. Bersujud di hadapan penguasa langit. Cahaya suci menerangi seluruh alam semesta. Sujud di hadapan Yang Maha Kuasa. Cahayanya menerangi seluruh semesta. Saat tergoyahkan oleh 8 angin dunia. Duduk tenang di atas teratai emas ungu. Bagaimana kamu bisa mengetahui teknik tenaga dalam ini? Teknik tenaga dalam apa? Ini adalah puisi kuno yang diajarkan oleh Paman Zhang saat aku masih kecil. Hah? Paman Zhang? Sang master besar? Paman Zhang milikku sudah lama beralih profesi menjadi tukang besi. Jangan panggil dia master besar, terdengar sangat aneh. Jika kamu sudah mempelajari teknik ini sejak kecil, berarti sekarang kamu sudah punya kekuatan selama 20 tahun. Pantas saja, kamu bisa membuat lonceng dewa besi hitam memancarkan 9 cahaya. King Feng, lepaskan pakaianmu. Lepas? Kakak, apa yang ingin kamu lakukan? Aduh, cepat lepaskan. Hei kakak, apa yang kamu lakukan? Aku ingin memeriksa tingkat kultivasimu. Aduh, bukan begitu. Kakak, apa yang kamu lakukan? Panas sekali. Aneh. Kenapa aku tidak bisa merasakan kekuatanmu? Ayahku bilang, hanya ada 2 jenis orang yang kekuatannya tidak bisa dirasakan.
Satu adalah orang biasa, dan yang lainnya adalah orang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Kamu? Aku pasti orang biasa. Lagi pula, kalian para praktisi kultivasi ini suka sekali membuat keributan, aku tidak suka itu. Bocah King Feng ini benar-benar beruntung, bisa mendapatkan istri secantik ini. Dasar Pak Tua, apa maksudmu? Aduh, sakit, sakit. Nenek tua, lepaskan aku. Paman Hei. Paman Hei, bibi Guo. Gawat, gawat, aku sangat malu. King Feng, Paman Hei, bibi Guo. Mengapa kalian ada di sini? Paman He, bibi Guo, tadi aku baru saja mengajari Qing Feng berlatih ilmu bela diri. Maksudku? tidak. Kami tidak melihat apa-apa. Kami datang ke sini hanya untuk menangkap kelinci. Benar Paman He, akhir-akhir ini aku membaca beberapa buku medis. Setelah aku menemukan katak salju gunung es, kaki Anda, serta kebisuan bibi, semuanya pasti bisa disembuhkan. Aduh, memang anak King Feng ini sangat baik. Dia selalu memikirkan penyakit kami. Sebenarnya, penyakit kami ini tidak diobati pun tidak apa-apa. Hah? Wajahku akhirnya sudah terawat dengan bersih. Margalin, hari ini aku pasti akan menangkapmu. Kakak seperguruan, guru besar itu tidak ada. Ini waktu yang tepat untuk bertindak. Lalu bagaimana dengan kakek dan nenek itu? Bagaimana kalau kita tunggu mereka pergi baru bertindak? Mereka cuma orang desa terpencil, apalagi yang satu pincang. Siapapun yang bersama si Margalin itu, tidak layak untuk hidup. Selain Wan Yue, habisi semuanya tanpa sisa. Baik. Lin King Feng, aku akan menghabisimu. Qing Feng hati-hati. Bibi Guo, kamu sudah bisa bicara? Aduh, King Feng, bagus sekali. Begitu bibimu terkejut, penyakit bisunya. Kok bisa langsung sembuh ya? Sudah kubilang, tidak perlu salju Hashima Tianshan itu lagi. Ini, bisa begitu juga? Wanita tua itu banyak bicara sekali. Saudara-saudara, serang bersamaku. Sepertinya mereka berniat jahat. Qing Feng, lindungi Paman He dan bibi Guo dengan baik. Paman He, bibi Guo, cepatlah pergi. Siapa kalian? Aku adalah putri dari ketua asosiasi Qinglan, Jiang Rulan. Aku sarankan kalian jangan cari masalah. Yang sedang bicara itu, tangkap hidup-hidup. 3 orang di belakang itu, serahkan padaku. Xian? Cepat sekali kalian mengenaliku. Karena sudah mengenalku, maka aku tidak akan memberi ampun lagi. Serang. Wan Yue hati-hati. Lin Qing Feng, habisi dia. Aduh, Paman He, bibi Guo, kalian cepat pergi. Keponakan, jangan takut. Kakak ayo pergi. Jurus apa ini? Hebat sekali. Paman He, kamu benar-benar bisa terbang? Aku ini. Gara-gara kekacauan yang dibuat anak ini, aku bahkan tidak berani berpura-pura pincang lagi. Cepat lari. Kalian pikir bisa lari begitu saja? Bai Shandao Hai? Paman, apa sebenarnya hubunganmu dengan orang bermargalin itu? Aku hanya sedang lewat di sini. Ingin menangkap beberapa ekor kelinci untuk mainan, lalu mengobrol sebentar dengan teman kecil ini. Anak nakal, kamu benar-benar ingin menghabisiku ya? Lihat saja, aku akan mematahkan kakimu. Jangan, aku salah. Paman He, lepaskan dia. Xian, karena Wan Yue tidak mau menikah denganmu, mengapa kamu harus terus memaksanya? Pergilah. Aku sarankan kamu untuk menjaga sikapmu. Pergi, ayo pergi. Sudah kubilang aku tidak salah ingat. Saya Junior Jiang Wan Yue, memberi salam kepada pendekar pedang He. Bagus sekali, bagus sekali. Paman He, apakah kamu benar-benar seorang dewa pedang? Tentu saja. Jurus menoleh ke bulan yang tadi itu adalah keahlian unik milik sang dewa pedang. Satu-satunya di dunia ini. Bagus sekali. Yang satu pura-pura bisu, yang satu lagi pura-pura pincang. Sebenarnya apa tujuan kalian berdua? Ini.
Itu semua karena dunia persilatan sangat berbahaya. Qing Feng, dengarkan, ada musuh yang ingin menghabisi kami. Lebih aman bagi kami untuk tetap bersembunyi di desa kita ini. Oh, jadi begitu rupanya. Menurut rumor, ilmu bela diri Dewa Pedang adalah yang tertinggi di antara para master. Masih ada orang yang berani mencelakai Anda? Waspada di siang hari, waspada di malam hari. Tapi musuh dalam selimut sulit dihindari. Maksud Anda, orang yang mencelakai Anda adalah orang dekat? Mungkinkah dia adalah saudara seperguruan Anda? Jangan bahas itu lagi. Masalahku dan bibimu ini tidak boleh dibocorkan kepada siapapun, termasuk demi cinta. Aduh, gawat. Aduh, Larinya bahkan lebih cepat dariku. Menoleh ke bulan. Mungkinkah itu? Hei Feng Shui. Mungkinkah? Mereka semua masih hidup. Orang itu, sejak awal dia menggunakan tongkat, jadi aku mengira, dia memang seorang yang pincang. Yang bisa jurus ini hanyalah kakak seperguruan Dewa Pedangku. Sepertinya, kekuatannya sudah pulih kembali. Ah, si pincang itu juga paman guruku. Ayah, apakah ayah tahu tentang jurus Gelombang Samudra? Kakak seperguruan Guo ada di lokasi kejadian. Sepertinya, dulu aku terlalu berbaik hati. Kenapa? Kenapa setiap paman guru selalu berhubungan dengan Margalin itu, semuanya membantu dia untuk memukulku? Apa kamu melihat apa yang mereka lakukan? Aku samar-samar mendengar mereka. Ingin menangkap kelinci atau semacamnya. Aku berniat menghabisi mereka sekalian. Tapi hasilnya... Mungkinkah? Ini benar-benar kebetulan. Bawa beberapa orang ke desa itu untuk melakukan penyelidikan. Baik. Aku akan pergi malam ini. Paman Zhang? Empah, Grandmaster Telapak Besi. Paman He, Pendekar Pedang. Menyebalkan sekali. Bibi Guo, kekuatan yang luar biasa. Paman Li, labu yang kamu buat itu, ternyata itu adalah pusaka sakti. Aduh, Kalian semua ini, bekerja sama untuk membohongiku selama 20 tahun lebih. Kalian benar-benar tidak setia kawan, ya? Hei, Qing Feng. Kami juga sedang berkelana di dunia persilatan. Ini semua di luar kendali kami. Jangan-jangan, ada yang memaksa kalian? Bukan. Kamu tidak ada. Kami ini, semuanya sedang diburu oleh musuh. Menyembunyikan identitas dan bersembunyi di desa ini, kami semua adalah orang-orang yang bernasib malang. Aduh Qing Feng, di sisimu ada beberapa Grandmaster hebat. Masih tidak senang juga? Kalau aku pasti akan sangat senang. Paman Zhang, Paman He, bisakah saya minta tolong? Ajarkan saya beberapa teknik kultivasi, boleh ya? Ini... Boleh kan? Baik. Seluruh kemampuan orang tua ini, memang sudah seharusnya ada penerusnya. Aku tidak suka berkelahi dengan senjata. Hei, Paman Li, bisakah kamu mengajariku cara menggunakan pusaka-pusakamu itu? itu mudah saja. Hei, Paman Li, kamu, apa nama labu ini? Kelihatannya, dibandingkan dengan yang terakhir kali, labu merah emas ungu itu jauh lebih hebat. Hei, Wah, apakah di dalamnya ada arak? Aku akan mencicipinya sedikit. isi di dalamnya tidak boleh diminum. Aduh, Qing Feng, dengarkan saran paman. Isi di dalam sini benar-benar tidak boleh diminum. Kalau Anda tidak membolehkan saya minum tidak apa-apa, tapi katakan pada saya, apa sebenarnya isi di dalam ini? Isi di dalam ini adalah konsentrat air seni anak laki-laki. Di kampung halaman Dongyang kami, ini digunakan untuk merebus telur. Aduh, ini soal selera pribadi. Jangan sampai Anda mengatakannya pada orang lain. Set, rahasiakan ya rahasia. Hei, teko ini terlihat bagus juga. Cepat letakkan. Aduh, benda ini juga belum sepenuhnya jadi. Apa yang dihasilkan dari benda ini, Anda belum bisa menguasainya sekarang. Jadi teko ini digunakan untuk itu? Iya. Bantalan meditasi ini terlihat bagus. Jika digunakan untuk bermeditasi dan berlatih, pasti akan sangat bagus. Aku akan mencobanya. Ini tidak boleh disentuh. Bantalan meditasi ini adalah harta karun yang bagus untuk meningkatkan kultivasi. Tapi, masih ada sedikit kekurangan. Anda tidak membolehkanku menyentuh ini dan itu, sungguh membosankan. Aduh, Qing Feng, berikan paman sedikit waktu.
Setelah aku menyelesaikan semuanya, semuanya akan kukirimkan padamu. Cih, tidak seru. Aku pergi tidur saja. Besok pagi, Wan Yue memintaku untuk berlatih bersamanya. Tidurlah. Hei. Aduh, aku juga mau pergi tidur. Ayo, turun dan lihat. Ayo. Kakak seperguruan, botol labu ini jauh lebih indah daripada milik kita. Pasti ini adalah benda pusaka. Kakak seperguruan, botol labu yang cantik ini isinya pasti air suci para dewa. Hei, kenapa baunya amis begini? Air suci bukanlah benda biasa, kakak seperguruan silakan dicoba. Masuk akal. Rasanya agak amis. Kakak seperguruan, bagaimana perasaanmu? Apakah kekuatanmu meningkat drastis? Hei, jangan bicara dulu. Aku merasa sekarang sangat panas. Kakak seperguruan, biarkan kami mencobanya juga ya. Biarkan kami melihat kehebatannya. Baiklah, silakan kamu coba. Kakak seperguruan, meskipun air suci ini amis, tapi aku merasa aku benar-benar menjadi lebih kuat. Benar kan? Aku juga merasakannya. Aduh, jangan banyak bicara. Kemas dulu barang-barang ini, lalu kita nikmati air suci ini perlahan setelah kembali. Cepat sedikit. Pelan-pelan saja. Tarik. Selamat pagi, Paman He. Qing Feng, tangkap ini. Hei. Ada apa? Ayo kita bertanding. Benar, Qing Feng. Kamu juga harus melatih ilmu bela dirimu. Bagaimana jika Xian itu datang lagi untuk menyakitimu? Cui, si manis ini. Aduh, tapi aku sama sekali tidak pernah belajar ilmu pedang. Lagi pula, ada Paman He. Di sini, si manis Xian itu pasti tidak akan berani datang. Si manis. Kakekmu ini sudah datang. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Terima seranganku. Dasar kemampuan bela diri luarmu tidak seberapa. Aku menyerah. Kamu adalah pendekar wanita. Kamu memang pendekar wanita? Hei, aduh, aku benar-benar tidak tahu apa yang dilihat Wan Yue dari pria ini sebenarnya. Hah? Apa yang perlu diperhatikan dari dia? Ayo pergi, Cih. Qing Feng, dengarkan instruksi paman. Bertandinglah sekali lagi dengan Wan Yue. Masih harus bertanding lagi? Jika disuruh bertanding, lakukan saja. Cepatlah. Oh. Tangkis, berputar, putar pedangnya. Mundur dan tarik pedangnya. Setengah berjongkok lalu berputar. Hunuskan pedangnya. Ini adalah menoleh menatap rembulan. Qing Feng, itu adalah jurus rahasia milik Paman He. Kamu benar-benar bisa mempelajarinya dalam sekali coba? Bukan aku. Apa aku benar-benar bisa melakukannya? Tentu saja. Pendekar pedang He, saya ada satu hal yang ingin ditanyakan. Silakan bicara, Nona Jiang. Mengenai jurus, menoleh menatap rembulan tadi, saya sudah melatihnya berkali-kali, tapi entah kenapa saya tetap tidak bisa melakukannya. Sebenarnya apa penyebabnya? Itu. Ya, jurus menoleh ke bulan tadi, aku sendiri sudah melatihnya berkali-kali. Tapi bagaimanapun juga, aku tidak bisa mengeluarkannya. Apa sebenarnya alasannya? Ini ilmu pedangku ini, terlihat seperti tenaga luar, tapi sebenarnya ini adalah tenaga dalam. Hanya orang seperti Qing Feng yang memiliki kultivasi batin tingkat 100.000, baru bisa mengeluarkannya. Setiap gerakan ini, hasilnya berbeda bagi setiap orang. Mungkin saja,
Qing Feng memang berjodoh dengan ilmu pedang ini. Oh, begitu ya. Tapi ini sungguh aneh. Pasti ada orang hebat di keluarga Qing Feng. Apa sebenarnya pekerjaan orang tuamu? Kenapa rasanya mereka lebih hebat daripada beberapa Master Agung? Aku juga tidak tahu. Mereka seharusnya hanya orang sekampung biasa. Tidakkah kamu merasa beberapa Master Agung itu sangat patuh pada ucapan orang tuamu? Masa sih? Iya, loh. Feng Shui, aku dan istri akan pergi jauh. Kamu ikutlah dengan kami. Tentu saja. Apakah keindahan musim semi dan gugur itu tidak berperasaan? Ketika musim datang dan pergi cintamu sudah tidak ada. Aduh, ampun. Bukankah ini namanya patuh? Sepertinya memang sedikit begitu. Pulanglah dan tanya pada orang tuamu. Apakah ada sesuatu yang mereka sembunyikan darimu? Baiklah, kalau begitu aku akan... Qing Feng, dasar bocah nakal, apa kamu diam-diam menggunakan pusaka milikku? Qing Feng, dasar anak nakal, apa kamu diam-diam menggunakan pusaka milikku? Aku tidak melakukannya. Tadi malam kita pulang bersama, kan? Aku tidak membiarkanmu menyentuhnya, karena benda itu masih ada cacatnya. Aku takut itu akan melukaimu. Cepat kembalikan padaku. Cepat. Aku benar-benar tidak mengambilnya. Benarkah bukan kamu? Lalu kemana perginya benda itu? Sudahlah, mari kita cari bersama. Ini. Ayah, aku sudah menyelidikinya. Pemuda bermargalin itu memang benar berasal dari kampung yang sama dengan para kakak seperguruan itu. Tapi pemuda bermargalin itu hanya orang biasa, bahkan satu tendangan dari Wanyue pun tidak akan sanggup dia tahan. Dia hanya manusia biasa. Tentu saja itu bagus. Kakak seperguruan itu, seharusnya kekuatannya sudah jauh berkurang sekarang. Ya. Oh, iya ayah. Aku mencuri beberapa pusaka untuk dibawa pulang. Coba ayah lihat. Bantal meditasi ini adalah harta karun yang sangat langka. Dulu guru punya satu. Jika duduk di atasnya, bisa meningkatkan tingkat kultivasi. Tak disangka kamu bisa mendapatkan benda ini. Tentu saja. Lihat dulu siapa aku. Oh iya ayah. Cepatlah duduk dan mencobanya. Si margalin ini sebenarnya masih punya berapa banyak rahasia lagi. Bukan. Ayah, benda apa sebenarnya ini? Pusaka ini memang bisa meningkatkan tingkat kultivasi. Hanya saja lagu yang dinyanyikannya itu, ayah rasa, pusaka sakti ini pasti ingin melatih ketenangan batin sang kultivator. Hanya dengan tetap tenang seperti air, baru bisa menikmati peningkatan ilmu ini. Oh, ayah, ternyata ayah memang sangat berwawasan luas. Kalau begitu, mari kita berdua segera manfaatkan waktu untuk berkultivasi. Baik. Apa ini? Berikan pada Paman Li untuk dilihat. Paman Li, Wanyue, lihat apa yang kutemukan? Ini adalah lencana milik perkumpulan Changyan. Paman Li, kamu benar-benar mengenalinya? Tentu saja. Dulu, bahkan si Dahuo yang memohon padaku untuk mendesainnya. Oh. Paman Li, kamu ternyata kenal dengan ayahnya Xian? Kamu? Mungkinkah kamu juga seorang guru besar?
Aku tidak berkultivasi, aku hanya seorang pengrajin. Tapi ayahnya adalah orang yang paling licik di dunia. Kalau begitu sepertinya, pusaka itu pasti dicuri oleh Xian. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang dan rebut kembali pusakanya. Ya, Jangan, perkumpulan Changyan itu terlalu berbahaya. Lebih baik tunggu sampai orang tuamu dan Paman He mereka kembali baru kita bicarakan lagi. Tapi, saat orang tuaku kembali, dia pasti sudah menyembunyikan semua pusaka itu. Qing Feng benar. Jangan buang waktu lagi, kita berangkat sekarang. Ayo pergi. Ini tidak boleh, terlalu berbahaya. Kalian tunggu aku akan pergi bersama kalian. Siapa yang kalian cari? Aku mencari Si Dahuo. Ada surat undangan? Beritahu Si Dahuo bahwa kakak seperguruannya datang. Ketua kami sudah bilang, tanpa surat undangan, siapapun yang datang, tetap tidak boleh masuk. Mana ada aturannya seorang adik tidak mau menemui kakaknya? Minggir. Ketua, Wan Yue? Paman Li? Kalian dengar suara sesuatu tidak? Sepertinya ada yang sedang bernyanyi. Semoga keberuntungan datang pada kita. Ini bantal dudukku yang sedang bernyanyi. Apa? Ternyata benar-benar ada di sini. Orang-orang dari perkumpulan Changyan, dengarkan aku baik-baik. Kalian para pencuri licik, kembalikan semua pusaka yang kalian curi. Jiang Wanyue, kamu berani datang sendiri ke sini? Apa kamu merindukan suamimu ini? Cui, Xian, kamu mencuri pusaka Paman Li milikku. Bahkan lencana milikmu pun hilang. Ah, pantas saja lencanaku tidak bisa kutemukan. Ternyata benda itu dicuri oleh bocah bau sepertimu. Pengawal, tangkap pencuri ini. Aku akan memberinya pelajaran. benar-benar tak tahu malu, kalian malah menuduh balik. Jangan banyak bicara. Kalau berani, ambil saja sendiri. Hei, Xian, kamu sudah mencuri, mengubah, dan merampasnya, kan? Benar-benar tak tahu malu? Nak, aku ini paman guru milikmu. Suruh ayahmu si Dahuo keluar. Ayahku sedang berada di halaman belakang bersama banyak tetua sekte untuk berlatih. Dia paling benci jika ada orang yang mengganggu. Beraninya kamu tidak sopan pada paman guru? Karena kamu adalah paman guru, maka kemampuanmu pasti sangat hebat. Aku penasaran, sebenarnya sehebat apa kemampuan paman guru, atau apakah kemampuan tetua milikku yang lebih hebat? Ini, bagaimana kalau kita pulang dulu dan bicarakan ini baik-baik nanti? Paman Li, kenapa aku merasa kita sepertinya tidak bisa pergi? Jangan takut. Aku sudah belajar banyak beberapa hari ini. Biar aku yang menghadapinya. Yah, Jiang Wanyue, orang macam apa yang kamu cari ini? Untuk bertarung saja kamu harus turun tangan sendiri. Jangan banyak bicara. Kalian berdua yang manis. Siapa yang mau maju duluan? Tenaga dalamnya kuat sekali. Wan Yue, hati-hati ya. Gadis manis, seluruh tubuhku sangat keras, biar kamu merasakannya baik-baik. Dasar berandalan, tak tahu malu. Kamu tidak apa-apa? Bagaimana? Apakah terasa sangat keras? Ternyata tubuhmu sangat lembut. Tetua, lakukan dengan perlahan, jangan sampai kamu melukai calon pengantin baruku. Xian, aku sarankan sebaiknya kamu segera lupakan niatmu itu. Tunggu. Wan Yue, aku sudah menemukan titik kelemahan makhluk ini. Tunggu. Wan Yue, aku sudah menemukan titik lemah makhluk ini. Hei, bocah tenyik, bukannya memetik jamur, malah mulai mempelajari ilmu kultivasi? Wan Yue, kelemahan dari tubuh kebal miliknya ada pada kedua matanya, telinganya, titik vital, dan bagian bawahnya. 13 jurus berantai yang diajarkan Paman Zhang padamu. Apakah kamu masih ingat? Akan aku coba.
Hei, manis, apa yang sedang kamu bicarakan? Sebagai seorang tetua, mana mungkin aku punya begitu banyak kelemahan? Terima ini. Ini. Apa? Wan Yue, ayo lagi. Aku. Kamu ini? Ternyata tidak bisa bertahan lebih dari 3 detik? Qing Feng, kamu sungguh luar biasa. Lin, jangan terlalu sombong dulu. Maaf ya. Sekarang giliranmu. Benar-benar, gadis kecil yang tidak berguna. Aku sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Ini hanyalah trik kecil yang sepele. Inilah kekuatan asli dari seorang tetua. Tetua, jangan beri dia ampun. Wan Yue, hati-hati. Gadis muda, kemampuanmu masih jauh dari cukup. Wan Yue, ayo kita berhenti bertarung. Kita tidak butuh pusaka itu lagi, Wan Yue. Qing Feng, aku masih bisa bertahan. Wan Yue, untuk apa melakukan ini? Jika kamu mengikutiku, seluruh perkumpulan Changyan ini, bukankah akan menjadi milikmu? Xian, kamu hanyalah seorang pria rendahan. Gadis kecil, sudah diambang kehancuran, masih berani bicara besar? Wan Yue, jangan gunakan matamu, tapi gunakan hatimu. Gunakan hati. Kukira, apa kamu benar-benar percaya? Dengan apa yang dikatakan si manis ini? Mana mungkin dia mencintaimu? Dia jelas diam sedang mencelakaimu. Dasar pengecut yang sombong. Terimalah hukumanmu. Ini. Ini. Tetua, apa yang sebenarnya terjadi? Anda jangan sampai menahan diri. Habisi dia. Beraninya mempermainkanku. Wan Yue, setelah merasakan semua ini, cobalah kamu menggunakan kekuatannya sendiri untuk membalasnya. Aku mengerti sekarang. Dasar bocah. Kamu, jangan asal memberi arahan. Lalu kamu, apa yang kamu mengerti? Orang buruk rupa memang banyak tingkah. Apa masih ada jurus baru lagi? Jika tidak ada, aku tidak akan segan-segan lagi. Terimalah ini. Perpindahan bayangan. Bagaimana bisa kamu menguasainya? Qing Feng, kamu benar-benar orang yang cerdik. Jangan senang dulu. Masih ada aku. Ini adalah cahaya pelindung yang hanya dimiliki oleh seorang guru besar. Ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Master Agung, aura pelindung. Master Agung? Bagaimana kamu bisa menguasai jurus Master Agung? Jiang Wan Yue, masih belum terlambat bagimu untuk memilihku sekarang. Ini pasti karena menggunakan sajadahku, sehingga tingkat kultivasinya meningkat pesat. Memang barang berharga milik paman guru sangat luar biasa. Hanya saja benda ini terlalu berisik. Ini, bagaimana cara mematikan lagu keberuntungan ini sih? Xian,
Kamu sudah mencuri barang milik orang lain, malah merasa bangga. Kamu benar-benar tak tahu malu. Kalau tidak punya kemampuan untuk mengambilnya, tutup mulutmu. Kamu saja yang tutup mulut. Terima seranganku. Bahkan auraku saja tidak bisa kamu hancurkan, bagaimana mungkin kamu bisa menang dariku? Aku hanya bisa mencoba apa yang diajarkan Paman Zhang padaku, 13 jurus telapak besi. Hati-hati. Wanyue. Cantikku, mengapa kamu harus bersusah payah begini? Daripada tidak mengikuti Master Agung sepertiku, kamu malah memilih mengikuti si manis ini dan menerima perlakuan buruk. Paman Li. Dia ini, apa yang terjadi? Ini adalah karakteristik dari aura pelindung. Selama tingkat kultivasimu lebih tinggi dari orang yang ada di dalamnya, maka aura itu tidak akan berguna. Tetapi jika kultivasimu lebih rendah darinya, maka tidak akan bisa ditembus sama sekali. Ini adalah hadiah karena telah menembus ranah Master. Bukan begitu? Berarti kita semua tidak bisa berbuat apa-apa padanya? Ini. Sekarang juga akan kubuat kamu tiada. Aku tidak akan membiarkan Wanyue terluka sedikit pun lagi. Biarkan aku yang melakukannya. Biarkan aku saja. Qing Feng, hati-hati. Sosok Kaisar Agung. Benar-benar sosok Kaisar Agung. Apa? Ilmu bela diri Qing Feng sudah berada di atas tingkat guru besar. Qing Feng ternyata sehebat ini. Mungkinkah ilmu bela diriku masih belum cukup? Dasar kau bocah manis. Tunggu sampai aku pulang mengambil sesuatu, aku akan menghabisi kalian semua. Keponakan baik, cepat kembalikan labu itu kepada Paman Guru. Mengembalikannya padamu? Asalkan aku meminum isi labu ini, minuman dewa yang luar biasa, ilmu bela diriku akan meningkat pesat. Isinya bukan minuman dewa, itu milikku. Jangan banyak bicara. Tunggu sampai aku meminum air suci ini, kalian semua akan tamat. Isi di dalamnya itu benar-benar tidak boleh diminum. Gawat, habis sudah. Semuanya sudah diminum habis. Hebat, kamu benar-benar hebat ya. Manis. Sekarang aku merasa tubuhku terasa sangat panas di sekujur tubuh. Pasti ini karena khasiat air suci itu. Kalian akan kuhabisi. Tidakkah kamu terpikir bahwa itu karena alasan lain? Jangan banyak bicara. Terima ini. Apa? Kamu masih bisa menahannya? Sudah, jangan bicara lagi. Sobat, aku sudah tidak tahan lagi. Jangan bicara lagi. Mungkinkah air suci ini tidak berkhasiat? Tidak. Mungkin. Aku sudah tidak tahan lagi. Paman Li, air seni anak laki-laki konsentrat milikmu ini, baunya sangat menyengat. Apa? Air seni anak laki-laki? Apa? Kamu bilang isi labu itu adalah air seni anak laki-laki? Kakak seperguruan, di dalam labu itu sepertinya memang ada bau pesing. Kalian mempermainkanku? Siapa yang mempermainkanmu? Tadi dilarang minum tapi kamu memaksa, keras kepala sekali seperti kerbau. Akan kuhabisi kalian. Sudahlah, kamu sudah terluka. Cepatlah kembali dan istirahat. Kembalikan pusaka kami akan pergi sekarang. Sombong sekali. Aku perkumpulan Changyan. Apakah tempat ini bisa kamu datangi dan tinggalkan sesuka hatimu? Apa kamu pikir tempat perkumpulan Changyan ini adalah tempat yang bisa kamu datangi dan tinggalkan sesuka hatimu? Ayah, mereka bertiga mengeroyokku sendirian, benar-benar tidak adil. Omong kosong. Jelas-jelas kalian yang mencuri pusaka itu duluan. Kamu malah memutarbalikkan fakta. Ayah harus membelaku. Jangan biarkan satupun dari mereka bertiga lolos. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Wanyue, lihat masalah yang kamu perbuat itu. Adik seperguruan, sepertinya kamu baik-baik saja. Bukankah ini tangan suci Xuan Jili Canggeng? Kabar burung mengatakan bahwa semua pusaka di dunia ini berasal dari tangannya. Benar sekali. Hanya saja selama beberapa puluh tahun ini, dia tidak pernah menampakkan diri. Kakak seperguruan, sudah lama tidak bertemu.
Sepertinya, kamu masih hanya melatih pernapasan tanpa melatih ilmu bela diri. Aku tidak sebanding denganmu, adik seperguruan. Lagi pula, seluruh sumber daya kultivasi di dunia ini, semuanya berada di bawah kendalimu. Perkumpulan Changyan. 20 tahun yang lalu, kalian semua menghilang secara bersamaan. Karena adik seperguruan tidak berbakat, aku hanya bisa keluar untuk mengambil alih situasi. Jika aku tidak salah ingat, kami tidak menghilang secara bersamaan, melainkan dijebak. Guru, silakan. Baik, Minumlah sedikit saja. istriku, ini hari perayaan. Ayo minum 1 cangkir lagi. 1 cangkir lagi. Guru, Nyonya, dan para kakak seperguruan, mohon maafkan aku. Jika tidak melenyapkan ilmu bela diri kalian, aku tidak akan pernah memiliki hari untuk sukses. Guru, Nyonya Guru, kakak seperguruan ini sup ikan kuning yang khusus aku buat. Di dalamnya kutambahkan banyak bahan pilihan. Kalian cepatlah mencicipinya. Xiao Wu sungguh perhatian. Tempat yang kamu kelola, perkumpulan Changyan itu sangat sibuk, tapi kamu masih sempat memasak sendiri. Guru selalu pilih kasih pada Xiao. Padahal aku sepanjang hari memotong kayu dan berburu, tapi guru tidak pernah memujiku sekalipun. Kamu ini seorang kakak seperguruan pertama. Kenapa masih merasa cemburu pada adik seperguruan? Aku hanya bercanda dengan adik seperguruan. Cepatlah cicipi, bagaimana rasanya? Ayo, maka hari ini kita akan mencicipi bagaimana kehebatan masakan Xiao Wu. Sangat lezat sekali. Guru, aku akan menyiapkan 1 hidangan lagi. Baiklah, cepatlah bergabung bersama. Baik. Guru, aku merasa sedikit. Adik keempat. Gawat, cepat tutup titik nadimu. Guru, kenapa aku tidak bisa mengerahkan tenaga dalam? Celaka. Ini adalah pil naga bayangan milik Laut Utara yang bisa membuat seseorang kehilangan seluruh kekuatannya. Suamiku, aku. Istriku. Mulai sekarang tidak ada lagi sekte Kaitian, yang ada hanyalah perkumpulan Changyan milikku. Tidak menyangka, kan? Kebakaran besar itu ternyata tidak menghabisi kami. Apa yang kakak seperguruan katakan? Aku sungguh tidak mengerti. Aduh, lupakan saja. Hal yang sudah lalu, aku sudah mengikhlaskannya. Kembalikan pusaka kami, dan kami akan segera pergi. Hei, ayah. Jangan biarkan dia pergi. Aku ingin menghabisinya. Kakak seperguruan, bocah sialan ini telah melukai putraku. Dia harus membayar semua ini. Adik seperguruan, aku sarankan padamu, jangan memancingnya. Dia adalah orang yang tidak sanggup kamu hadapi. Di seluruh dunia ini tidak ada orang yang tidak sanggup Magashi hadapi. Maka aku akan memberitahumu. Dia adalah sekte Kaitian. Tuan Muda Sekte. Tuan Muda Sekte, dia adalah putra yang mulia agung. Tapi, sekte Kaitian sudah menghilang selama 20 tahun lebih. Bukan? Paman Li, apa yang kamu bicarakan? Kita tidak boleh menipu orang, jangan menipu. Qing Feng, selama bertahun-tahun ini aku merahasiakannya darimu. Namun kamu memang benar-benar Tuan Muda Sekte dari sekte Kaitian. Qing Feng, kamu benar-benar Tuan Muda Sekte? Pantas saja, di rumahmu ada begitu banyak harta karun langka. Aku juga tidak tahu soal ini. Guruku sudah lama tiada. Dari mana datangnya seorang putra? Kakak seperguruan, jangan coba-coba menakutiku dengan barang palsu. Siapa bilang guru? Sudah tiada? Guru sudah sejak 20 tahun yang lalu, tewas terbakar dalam api besar, seluruh dunia pun tahu. Itu juga benar. 20 tahun, hanya terdengar nama perkumpulan Changyan, tapi tidak pernah lagi terdengar nama sekte Kaitian lagi. Pada malam festival pertengahan musim 20 tahun yang lalu, perkumpulan sekte mengalami kebakaran hebat. Adik seperguruan, aku ingat hari itu kamu juga ada di sana. Kenapa hanya kamu saja yang tidak apa-apa? Ini. Pikiranmu tidak lurus, licik dan kejam? Apakah kamu tidak takut guru akan menghukummu suatu hari nanti? Jangan coba-coba menekan aku dengan nama guru. Hari ini, biar aku yang memberimu pelajaran. Paman Li, Kamu benar-benar tidak ada kemajuan sedikit pun. Kamu masih tetap licik seperti dulu. bagaimana bisa kalian begitu tak tahu malu? Kalian berdua anak muda berani menilaiku? Menurutku, kalian sudah bosan hidup. Tutup mulutmu. Ini bukan urusanmu untuk bicara. Ketua Shi,
Saya pasti akan mendidik putri saya dengan baik. Mohon Anda maklumi. Lepaskan dia. Apa? Ayah, apa ini? Suara sinyal. Beraninya kalian memanggil bantuan? Sekarang juga. Aku akan menghabisi kalian. Jangan harap. Ingin menyentuh Paman Li? Kamu harus menghabisiku dulu. Qing Feng, menyingkirlah. Qing Feng, Ternyata, kamu bisa menahan satu pukulanku. Lebih hebat dari seniorku yang payah itu. Selama aku ada di sini, jangan harap kamu bisa melukai Paman Li. Sungguh tidak tahu diri. Di seluruh dunia, orang yang bisa menahan 2 pukulanku, kamulah yang pertama. Bocah tengik. Sayang sekali lengan kirimu sudah patah. Aku masih bisa berdiri. Kamu belum menang. Dengan tendangan ini, aku akan membuatmu tidak bisa berdiri selamanya. Ingin tetap hidup? Berlututlah padaku. Kamu yang berlutut padaku. Maka aku akan mengampunimu. Masih berani melawan ya? Qing Feng, Qing Feng, Bisa menahan 4 jurusku sebelum tiada. Aku cukup kagum padamu. Tangkap mereka semua. Malam ini, kita adakan pernikahan untuk Yan Er. Baik, bos. Bagus sekali. jangan. Wan Yue, malam ini, aku pasti akan melayani kamu dengan baik. Besan, saya titipkan putri saya selanjutnya untuk dijaga oleh Tuan Muda Shi. Aduh, ayah mertua, tidak perlu sungkan begitu. Aku berjanji, mulai sekarang, aku pasti akan memperlakukan Wan Yue dengan baik. Cuy. Ayah, cepat lepaskan ikatanku. Aku lebih baik tiada daripada harus menikah dengannya. Ketua Jiang, sepertinya putrimu terlihat tidak bersedia. Bukan begitu. Untuk urusan pernikahan, putriku hanya merasa sedikit malu. Aku jamin, kedepannya pasti akan tenang. Nanti, Wan Yue, tenang saja. Seterusnya, aku pasti akan baik padamu. Ternyata kabar yang beredar itu benar. Putri keluarga Jiang sangatlah cantik jelita, memilikinya sebagai pendamping hidup, bagaikan naik ke langit ke-9. Jangan sentuh aku, Xian. Jangan terburu-buru. Setelah kita melakukan upacara pernikahan dan masuk ke kamar pengantin, kita bisa bersenang-senang sepuasnya. Ketua, waktu keberuntungan telah tiba, kita bisa memulainya. Perkumpulan Changyan dan Perkumpulan Qinglan telah resmi bersatu, perayaan dimulai. Cepat. Pernikahan ini, pemberitahuan dari Ketua Shi benar-benar mendadak. Kita akan segera terlambat. Kudengar putri keluarga Jiang sangat cantik luar biasa. Akhirnya bisa melihat wajah cantiknya secara langsung. Wan Yue. Paman Li? Paman Li, cepat bangun. Paman Li. Qing Feng, kita sedang ada di mana sekarang? Kita sedang berada di gudang milik perkumpulan Changyan. Hei, Paman Li, tali ini terlalu kuat. Aku sudah mencoba, tapi tidak bisa melepaskannya sama sekali. Jangan buang-buang tenaga. Ini adalah tali pengikat emas buatanku, tidak akan bisa terlepas tanpa kata sandi. Aku menyebutnya sebagai kata kunci pengaman. Lalu, karena ini buatanmu, apa kata kuncinya? Kata kunci ini ditentukan oleh pemilik tali ini. Saat aku membuatnya, aku tidak terpikir untuk menyisakan jalan keluar bagi diriku sendiri. Paman Li, Wan Yue sebentar lagi akan dipaksa menikah dengan Xian. Aku harus pergi menyelamatkannya. Cepat. Upacara pernikahan akan segera dimulai. Apakah teh untuk penghormatan belum siap juga? Sudah siap. Ini, apa yang harus kita lakukan, Paman Li? Aku benar-benar tidak punya cara lagi. Paman Li, bukankah mereka datang untuk menghabisi kita?
Paman Zhang, Paman He, Bibi Guo, kalian akhirnya datang juga. Kami datang karena melihat sinyal suar milikmu, Paman Li. Makanya kami bergegas kemari. Orang tuamu akan segera sampai. Ayah dan ibu, mereka juga datang. Hei, King Feng. Aku tidak akan menyembunyikannya lagi darimu. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Hei, tunggu sebentar. Paman Zhang, sebelum bicara, bisakah lepaskan dulu ikatan ini? Astaga. Tali pengikat emas? Paman Li. Barang milikmu sendiri saja tidak bisa kamu lepaskan? Dasar bodoh. Aduh. Ini tali pengikat emas milik Shi Dahwo. Aku tidak tahu kata kuncinya. Lalu bagaimana cara melepaskannya? Paman Li, katakan saja, apakah pedang besi hitam buatanku yang hebat? Atau harta karun buatanmu yang lebih hebat? Kali ini, aku malah berharap pedang besi hitam milikmu yang lebih hebat. Chu He. Han Jie. Tusuk bagian bawahmu. Terbuka, sudah terbuka. Jing Feng, asalkan kamu memakan obat ini, kamu akan sembuh total. Paman Zhang, obatmu ini sungguh luar biasa. Sekarang aku merasa sangat segar. Perkumpulan Changyan ini benar-benar sangat berani ya. Iya. Lihat, bukankah putri keluarga itu sedang diikat oleh sesuatu? Jangan bicara sembarangan. Tapi penglihatanmu memang tajam. Anak muda zaman sekarang, permainannya aneh-aneh saja. Banyak kali... Ayah mertua. Bisakah kita mulai sekarang? Aku sudah tidak sabar lagi. Semuanya harap tenang. Upacara dimulai. Mempelai pria dan wanita. Beri hormat pada langit dan bumi. Baiklah kalau begitu, ayo kita segera selamatkan Wan Yue. Hei, Qing Feng, aku tahu kamu sangat cemas, tapi tenanglah dulu. Hah? Dengarkan 3 kalimat kami. Apa itu? Ayahmu adalah Sekte Kaitian? Sang Agung? Kamu adalah Tuan Muda Sekte. Kekuatanmu sudah mencapai 100.000 tingkat. Aku? Pelajari buku ini. Sampai mahir baru boleh pergi. Ini sangat tebal. Bagaimana aku bisa mengingat semuanya? Lebih baik kita selamatkan Wan Yue dulu. Dengan tingkat kekuatanmu, kamu akan selesai membacanya dalam sekejap. Bukan begitu, mana mungkin aku bisa mengingat ini? Baca saja sampai habis. Perhatikan setiap jurusnya. Sudah, aku sudah selesai membacanya. Sekarang bisakah kita pergi menyelamatkan Wan Yue? Sekarang berapa banyak yang kamu ingat? Aku masih bisa mengingat setengahnya. Coba pikirkan lagi. Tapi sekarang, aku hanya bisa mengingat sedikit saja. Sekarang bagaimana? Aduh, jangan menggangguku lagi. Sekarang aku sama sekali tidak ingat apa-apa. Nah, itu baru benar. Kamu sudah menguasainya. Ayo pergi. Hah? Ayo. Ingat, Kamu adalah Tuan Tuan Muda Muda Sekte. Penghormatan pertama. Pada langit dan bumi. Ini putri keluarga Jiang. Kenapa dia tidak bergerak? Aduh, lihatlah itu. Wan Yue, cepatlah membungkuk. Qing Feng, aku, Jiang Wan Yue, hanya akan menikah denganmu seumur hidupku. Kamu akan datang menyelamatkanku, kan? Buat dia membungkuk. Baik. Penghormatan pertama pada langit dan bumi. Tunggu sebentar. Berhenti. Tunggu sebentar. Ternyata kamu masih bernapas ya? Bisa-bisanya kamu melarikan diri ke sini. Anak muda yang hebat. Tali pengikat emasku bisa kamu lepaskan juga? Qing Feng, aku sudah tahu kamu pasti akan datang. Wan Yue, tenang saja. Aku pasti akan membawamu keluar dari sini. Apa yang terjadi ini? Sepertinya dia ingin merebut pengantinnya, ya? Siapa anak muda ini? Beraninya dia menerobos ke perkumpulan Changyan. Dengarkan baik-baik. Aku adalah Tuan Muda dari Sekte Kaitian, sang pemimpin sekte, Lin King Feng. Sekte Kaitian? Maksudmu perguruan milik ketua Shi? Sekte Kaitian? Bukankah Sekte Kaitian sudah menghilang selama 20 tahun lebih? Anak muda, bagaimana caramu membuktikannya? Bahwa kamu adalah Tuan Muda dari Sekte Kaitian? Aku. Kami yang akan membuktikannya.
Dia memang tuan muda kami. Apakah ini sudah cukup? Grandmaster Telapak Besi, Zhang Jiuxuan. Ini adalah sang dewa pedang, He Feng Shui, putri dari pahlawan besar Guo, Guo Furong. Lalu ada Tangan Suci Xuanji, Li Changgeng. Aduh, Ketua Xi, semua kakak seperguruanmu sudah datang. Bagaimana ini bisa terjadi? Para kakak seperguruan, apakah kalian datang untuk memberikan kado pernikahan? Di acara Yan Er ini? Cuy, kami datang ke sini untuk sekte-sekte Kaitian, demi menghabisi para pengkhianat. Sombong sekali bicaramu. Hanya dengan kalian saja, apa kalian merasa pantas? Kami berempat kakak seperguruan. Masih belum cukup untuk meringkusmu? Si Dahuo, sebaiknya kau pikirkan baik-baik nasibmu. 20 tahun yang lalu, aku mengira kalian sudah tiada di lalap api. Bahkan jika kalian berhasil selamat, tapi setelah memakan empedu naga bayangan Laut Utara itu, aku ingin tahu, seberapa besar kekuatan yang masih kalian miliki. Dulu, kau membuat kami kehilangan seluruh kekuatan kami. Sekarang, kau masih berani membual di sini? Yang menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang. Para kakak seperguruan, kalian tidak bisa menyalahkanku. Selama 20 tahun ini aku telah berlatih dengan keras. Bahkan jika guru ada di sini, dia tidak akan bisa menghentikanku. Biar aku yang menghadapinya. Aku baru menggunakan 10% kekuatanku. Sepertinya para kakak seperguruan tidak sehebat dulu lagi. Kebetulan sekali, aku juga baru menggunakan 10% kekuatanku. Adik seperguruan, kekuatanmu selama bertahun-tahun ini ternyata tidak ada kemajuan sama sekali. Jika begitu, maka aku akan bertarung dengan kakak seperguruan pertama untuk menentukan siapa yang terkuat. Jika aku harus beradu pukulan dengannya sekali lagi, aku bisa celaka di sini. Untuk menghadapi orang sepertimu, aku tidak perlu turun tangan sendiri. Jing Feng, kau maju. Percayalah pada dirimu sendiri. Kaulah yang terkuat. Tenang saja, Paman Zhang, serahkan semuanya padaku. Serahkan saja padaku. Bocah tengik, baru saja menerima 4 pukulan dariku. Bagaimana bisa pulih secepat ini? Kali ini, giliranmu menerima 4 pukulan. Masih ada 3 pukulan lagi. Qing Feng, aku tahu kamu pasti bisa menang. Wan Yue, aku akan membawamu pergi sekarang. Ayah tidak apa-apa? Tidak disangka, tenaga dalam bocah tengik ini ternyata sangat hebat. Yan Er, kamu harus jaga dirimu baik-baik. Ayah akan buat perhitungan dengan mereka. Ayah, ini, apa maksudnya ini? Lautan merah yang luas, menelan tulang dan menghancurkan raga. Dengan seluruh ragaku, kujadikan sebagai pengorbanan. Gerbang kegelapan terbuka, ribuan jiwa datang menyembah. Kebencian menjadi santapan, jiwa yang menderita menjadi senjata. Ini. Jurus apa lagi ini? Ini adalah seni pemakan jiwa 100 hantu. Jurus kejam seperti ini sudah menghilang selama 100 tahun. Qing Feng, hati-hati. Ini adalah sejenis pengorbanan usia untuk meningkatkan kekuatan ilmu hitam. Ilmu hitam? Selama aku bisa menjadi nomor 1 di dunia, apa peduliku meski itu ilmu hitam? Bersiaplah untuk tamat. Kalian tidak punya peluang lagi. Qing Feng, jangan takut. Mari kita serang bersama. Kalau begitu kalian semua akan tiada bersama-sama. Ini benar-benar mengerikan. 3 guru besar dan seorang tuan muda sekte, semuanya tidak bisa menahannya. Terlalu kejam. Kekuatan kultivasi aliran sesat ini sungguh luar biasa besar. Bibi Guo, kamu harus bertahan. Ayahku memiliki kesaktian yang tak tertandingi. Kalian semua pasti akan tamat. Xiyan, keluarga kalian hanyalah sekumpulan tikus yang hanya tahu cara menggunakan trik-trik yang sangat rendah dan hina. Tutup mulutmu. Tunggu sampai aku menghabisi si kecil manis ini secara perlahan, lalu aku akan menjadikannya camilan pendamping minum untuk kita cicipi bersama saat malam pertama kita nanti. Hehe. Kalian tidak akan mendapatkan balasan yang baik. Bocah tengik, sebaiknya kamu khawatirkan saja nasibmu sendiri. Bukankah kamu tuan muda sekte? Kalau begitu, biarkan guru dan istrimu yang mengantarkan kepergianmu untuk selamanya. Kultivasi sekte Kaitian kami selalu berpegang teguh pada hati yang lurus dan kebajikan, bertindak demi keadilan, bukan jahat seperti dirimu. Sudah di ujung tanduk masih berani bicara keras. Kalau begitu, aku terpaksa harus memberimu pelajaran lagi. Xiao Wu, putraku,
bukanlah orang yang bisa kamu beri pelajaran. Xiao Wu, putraku tidak bisa kamu beri pelajaran sesukamu. Guru. B, Yang Mulia Agung? Benar-benar, Yang Mulia Agung. Cepat, cepat berlutut. Hormat kami kepada Yang Mulia Agung. Sudahlah, kalian semua silakan berdiri. King Feng, jangan takut. Kami sudah datang. Kakak, ibu, ayah, kalian bertiga juga membohongiku. Aku, Qing Feng, kamu harus ingat, hati yang jujur dan kebajikan, serta bertindak demi keadilan, bukanlah sekadar kata-kata saja. Jika tidak melewati penderitaan, maka kata-kata itu hanya akan menjadi omong kosong. ayah, aku mengerti. Xiao Wu, kamu telah membuat kesalahan besar dan terus mengulangi kesalahan itu. Aku menyarankanmu untuk segera bertobat dan membersihkan dosa-dosamu. Guru, ternyata kamu memang belum tiada. Xiao Wu, beraninya kamu tidak sopan. Sudah 20 tahun. Apa kamu masih menganggapku sebagai bocah ingusan yang dulu? Dengan kekuatanku yang sekarang, apa aku masih harus takut padamu? Oh, benarkah? Dengan adanya mantra batin pemakan jiwa 100 hantu ini, aku tak terkalahkan di bawah level Raja Langit. Dan di atas level Raja Langit, aku akan menyeret mereka bersamaku. Xiao Wu, dulu saat kamu berlatih, kamu selalu malas-malasan. Begitu intensitasnya ditambah sedikit, kamu langsung penuh dengan keluhan. Bahkan kamu menaruh rasa iri hati pada kakak-kakak seperguruanmu, hingga akhirnya melakukan kesalahan fatal. Selama bertahun-tahun ini, aku sebagai gurumu telah berbaik hati padamu dan tidak lagi mempermasalahkannya. Tapi kamu, sekarang, malah menggunakan ilmu hitam itu akan mendatangkan hukuman langit dan akan menghancurkan dirimu sendiri. Tidak perlu banyak bicara lagi. Jika aku menang, posisi ketua sekte-sekte Kaitian ini harus kamu serahkan. Hahaha, baik. Qing Feng, kamu sudah membaca buku ilmu itu kan? Majulah dan lawan dia. Ayah, aku memang sudah membacanya, tapi jurusnya terlalu rumit. Aku sudah lupa semuanya. Lupa? Hahaha. Sudah aku bilang kalau anakmu ini hanya anak manja yang bodoh kan? Ilmu tingkat tinggi yang diajarkan ayahmu bisa-bisanya kamu lupakan. Bagus kalau lupa. Itu justru bagus. Aku ingat sekarang. Aku ingat semuanya. Hei tua bangka. Sini kalau berani. Dari mana kamu belajar? Ejekan yang sangat tidak sopan itu. Baru saja belajar darimu. Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Apa artinya tidak tahu diri? Tunggu sebentar. Wan Yue, bisakah kamu membacakan mantra di tepi danau itu untukku? Tentu saja boleh. Dengarkan baik-baik. Bersujud di hadapan penguasa langit. Cahaya suci menerangi alam semesta. Tak tergoyahkan oleh segala cobaan dunia. Duduk dengan tenang di atas teratai emas. Ini adalah jurus rembulan menoleh. Sungguh tidak disangka, benar-benar tidak disangka, pukulan dan tendangan ini bisa menghasilkan jurus rembulan menoleh. Ternyata inilah ranah pedang tanpa wujud. Ayah, Aku ternyata kalah. ayah, Xian, ayahmu telah melakukan banyak kejahatan. Hari ini aku membiarkannya tetap hidup. Kalian harus benar-benar bertobat. Teman-teman sekalian, urusan hari ini sampai di sini saja. Semuanya silakan bubar. Jiang Wanyue. Beraninya kamu banyak bicara. Wan Yue, hati-hati. Beraninya kamu banyak bicara. Wan Yue, hati-hati. Go. Ayah. Mengapa? Mengapa? Xiao Wu, kenapa kamu harus tetap tidak bisa melepaskan obsesi ini? Wan Yue, Apa kamu sudah puas memelukku? Cepat lepaskan ikatannya. Sakit sekali. sakit. Paman Hei, pedang? King Feng, tangkap pedangnya.
Aduh, biar aku lihat. Syukurlah, putriku sayang. Syukurlah kamu tidak apa-apa. Syukurlah kamu tidak apa-apa ya. Ayah. Ayah sendiri yang mengikat putri kandung ayah dan menyerahkannya kepada Xian. Mulai hari ini, hubungan kita sudah berakhir. Aduh, putriku sayang. Ayah salah. Ini semua salah ayah. Ayah hanya memikirkan perkumpulan Qinglan hingga mengabaikan perasaanmu. Paman, kedepannya, apapun yang kamu lakukan, jangan pernah memaksa Wan Yue lagi. Tentu saja, Tuan Muda Sekte. Wan Yue, kali ini, maafkanlah Paman ya. Baiklah. Kali ini demi Qing Feng, aku memaafkanmu sekali ini saja. Jiang Rulan. Tetua Agung, Anda memanggil saya? Tuan Jiang, aku ingin mengobrol denganmu tentang masalah King Feng dan Wan Yue. Bagaimana menurutmu? Tentu. Baiklah. Semua orang sudah berkumpul di sini. Hari ini ada hal penting yang ingin aku umumkan. Mulai sekarang, Sekte Kaitian kita akan diserahkan kepada King Feng untuk dikelola. Aku dan ibumu akan pergi ke pegunungan Kunlun untuk melakukan meditasi tertutup. Ayah, tapi aku tidak mengerti apa-apa. Bagaimana aku bisa mengelolanya? Ada beberapa guru besar di sini. Apa yang kamu takutkan dalam mengelolanya? Masih ada aku di sini. Kamu tidak boleh malas saat berlatih. Aku akan terus mengawasimu. Wan Yue, bisakah kamu tinggal di sini untuk menemaniku? Jika kamu juga pergi, aku akan merindukanmu. Sebenarnya aku tidak pernah bilang mau pergi kok. Benar juga. Karena Qing Feng nantinya akan menjadi pemimpin kita, semuanya sudah menyiapkan hadiah untuk King Feng. Mari kita merayakannya. Biar aku duluan. Hadiah dariku ini akan kuberikan pada si cantik ini dulu. Coba kamu lihat. Wah, Ini sungguh sangat indah. Terima kasih, Bibi Guo. terima kasih banyak, Bibi Guo. Sekarang giliran saya. Ini adalah manual pedang yang saya pelajari dengan tekun selama 20 tahun. Qing Feng, terimalah manual ini. Astaga. Terima kasih, Paman He. Terima kasih, Paman He. Ini adalah sepasang pedang pusaka yang khusus saya buat. Untuk kalian berdua. Selama kalian berdua menyatukan kekuatan pedang ini, kalian bisa mengalahkan 100.000 pasukan besar. Ambil ini. Terima kasih, Paman Zhang. Paman Zhang, Anda sungguh sangat perhatian. Hei, masih ada aku. Aku juga punya. Paman Li, harta karun apa yang kamu berikan? Hei Paman Li, labu ini jangan-jangan. Hei anak muda, jangan bicara sembarangan lagi. Ini adalah pil emas yang khusus kubuat untuk kalian berdua. Ada 81 butir. Jika memakannya, tidak hanya kekuatan kalian akan meningkat pesat, tapi juga bisa menjamin kalian berdua segera dikaruniai keturunan. Aduh, Paman Li. Terima kasih, Paman Li. Bagus. Hari ini kita semua senang. Mari kita minum sampai puas. Baik. Ayo, bersulang. Ayah yang tidak berguna. Wan Yue. Wan Yue. Wan Yue. Oh. Halo, temanku. Karena kamu telah membangunkanku, sebagai hadiahnya, aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Apapun boleh? Tentu saja. Apapun keinginanmu, aku bisa mengabulkannya. Aku ingin menjadi yang terkuat di dunia dan merebut kembali Jiang Wan Yue. Baiklah temanku, tidurlah sejenak. Setelah malam ini berlalu, kamu akan menjadi yang terkuat di dunia. Hahaha. Hahaha. Lin King Feng,